Wah, ada netizen yang bertanya, "Kak, gimana nih cara penjualan reksadana lewat aplikasi Bibit? Kayaknya gue mesti bikin video deh soal ini." Oke. Oke, tadi gue sebenarnya kan ada pertanyaan nih dari sobat investor juga bahwa gimana sih cara penjualan reksadana melalui aplikasi Bibit. Nah, ini mungkin menjadi salah satu concern buat orang yang belum invest, terus mau invest karena mungkin takut. Juga kalian mungkin yang udah invest, tapi mungkin pengen tahu aja lebih detail. Nah, di video ini gue akan bantu sobat investor semua berdasarkan pengalaman gue pribadi dalam mencairkan reksadana di aplikasi Bibit. Penasaran? Simak videonya setelah yang satu ini. Mencairkan reksadana melalui aplikasi Bibit sebenarnya itu tindakan yang sangat mudah sekali gitu ya. Nanti gue bakal coba explain ke kalian. Tapi sebelum gue explain, gue akan coba disclaimer dulu ya. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, kita langsung masuk terhadap cara penjualannya. Jadi kalau misalkan lu atau sobat investor semua yang ada di rumah penasaran gimana sih cara menjual reksadana? Sebenarnya caranya itu simple banget gitu. Caranya gimana? Caranya seperti gue sekarang. Misalkan gue mau menjual salah satu reksadana gue, katakan Majoris ya. Ini dengan 1 jutaan lebih. Ya udah, kalian tinggal klik jual. Habis itu masukkan nominal investasi yang pengen kalian jual, ya berapa gitu. Misalkan gue 1 jutaan lebih, ya udah tinggal masukin. Habis itu bakal ada pemberitahuan. Kalau seandainya bank penampung si manajer investasi itu berbeda sama kalian, ya misalkan dia dari bank BNI, kita BCA, ya udah berarti kalian bisa kena 3,5 atau mungkin 6,5 seperti itu. Jadi udah ada pemberitahuan. Kalau kalian udah oke, ya udah gitu. Sesimpel itu aja sebenarnya. Cuman kan mungkin bank transfer bank itu biasanya kena karena dari banknya, bukan dari si aplikasinya gitu. Sama kayak lu misalkan transfer sama orang, itu kan biasanya kena juga. Kayak gitu, jadi sesimpel itu. Cuman, kalau misalkan kalian menjual reksadana kalian atau mencairkan reksadana kalian, itu batas waktu maksimal yang dikasih waktu OJK adalah 7 hari kerja. Kenapa 7 hari kerja? Karena gini, reksadana itu beda-beda ya. Reksadana pasar uang umumnya 1-2 hari kerja, biasanya 2 hari kerja. Juga kalau reksadana pendapatan tetap atau obligasi bisa sekitar 5-7 hari kerja. Reksadana saham itu bisa sampai 7 hari kerja. Tapi batas maksimal yang dikasih waktu OJK adalah 7 hari kerja. Nah, tapi itu kan sebenarnya secara ideal dan standarnya. Tetapi kan itu bisa lain lagi gitu. Lain lagi gimana? Contoh, misalkan gini. Kalau misalkan kalian memilih reksadana yang AUM atau dana kelolaannya di bawah dari ya 1 triliun, ya sepengalaman gue gitu, lu akan mencairkan ya mungkin kayak 2 hari kerja gitu. Tapi kalau lu udah di atas dari 1 triliun, sepengalaman gue, kalau lu mencairkan di bawah dari jam 1 ya, itu udah lu cairin, klik, itu biasanya 1 hari kerja gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari dana kelolaan juga, selain daripada standarnya tuh berapa kayak gitu. Tetapi kalau misalkan belum masuk dananya, kan ada batas waktu maksimal 7 hari kerja. Jadi sabar aja, kalian pantau aja. Sebenarnya sesimpel itu sih gitu. Jadi mudah-mudahan pengetahuan sesingkat ini dapat membantu kalian juga dalam pencarian reksadana, dan kalian juga jangan takut kalau misalkan, oh gimana nih, kok belum selesai gitu, kok belum sampai dananya ke kita, karena sebenarnya dana kalian kan sebelumnya udah dibelikan aset sama si manajer investasi. Nah, jadi ketika kita mau ngejual, ya otomatis CMI harus ngejual asetnya dulu gitu ya, sebagian asetnya tersebut yang dia beliin waktu itu, terus habis itu
tinggal harus ngomong ke bank kastedian juga, bakal ada pencairan dan lain sebagainya, baru dari bank kastedian ke bank penampung, setahu gue baru dari bank penampung ke kita gitu. Bank penampung apa sih? Setahu gue bank penampung itu adalah banknya si manajer investasi. Nah, kenapa nggak dari bank manajer investasinya langsung? Karena sebenarnya setahu gue kalau dalam peraturan OJK sendiri itu harus ada bank khusus. Nah, bank khusus ini bank yang emang diawasin oleh OJK gitu. Kalau banknya MI sendiri kan itu beda gitu loh. Nah, ini dari dari OJK. Kalau dulu kan setahu gue BK sama BP sama ya, bank kastedian dan bank penampung. Cuman sekarang udah berbeda. Intinya sih sebenarnya kalian udah tenang aja gitu ya. Kalian tinggal cairin, tinggal sabar. Batas waktu maksimal 7 hari kerja. Nah, buat kalian yang sekarang setelah ini udah mulai yakin, oh kayak gitu pencairannya, oh gue udah ngerti nih ternyata caranya simple. Kalian mau mulai berinvestasi, kalian bisa pakai kode referral gue di aplikasi Bibit juga. Kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk menambah kalian misalkan pengen investasi seperti itu. Tetapi lagi-lagi ini adalah optional. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.